Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran daring dari mata pelajaran PKN. Pada kali ini kita akan membahas tentang penerapan norma dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pengertian norma, macam norma, asal, sanksi, bentuk, dan sifat norma, ciri dan fungsi norma. Mari kita mulai. Kita menuju yang pertama, pengertian norma. Norma adalah suatu pedoman atau aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Macam-macam norma. Norma ada 4, yaitu adalah norma yang pertama, norma kesusilaan. Adalah aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat yang berasal dari hati nurani masyarakat. Yang kedua, norma kesopanan adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari pergaulan hidup yang ada di masyarakat. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan dalam berperilaku yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma hukum adalah peraturan yang mengatur tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dibuat oleh penguasa atau oleh pemerintah. Asal, sanksi, bentuk, dan sifat norma. Asal norma. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani manusia. Norma kesopanan berasal dari pergaulan hidup manusia di masyarakat. Norma agama berasal dari wahyu Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Norma hukum berasal dari pemerintah atau penguasa. Kita ke sanksi norma. Sanksi atau larangan norma itu ada bermacam-macam. Norma kesusilaan mempunyai sanksi rasa bersalah atau menyesal. Untuk norma kesopanan mempunyai bentuk sanksi, dicela, dikucilkan, dan dicemooh dari pergaulan. Norma agama mempunyai sanksi berdosa dan siksa neraka. Sedang norma hukum mempunyai sanksi yang nyata seperti denda dan hukuman fisik seperti penjara. Bentuk norma. Norma kesusilaan bersifat tidak tertulis atau bentuknya tidak tertulis. Norma kesopanan berbentuk tidak tertulis juga. Kemudian norma agama bersifat tertulis. Norma hukum bersifat tertulis. Jadi dari 4 norma yang ada, bentuk norma itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesusilaan dan kesopanan berbentuk tidak tertulis. Kemudian norma agama dan norma hukum berbentuk tertulis atau bersifat tertulis. Sifat norma. Norma mempunyai sifat yang pertama memaksa. Jadi harus
dipenuhi. Jadi memaksa setiap warga negara atau setiap warga masyarakat untuk mematuhi. Kemudian mengikat. Norma ini mengikat seluruh warga negara atau seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Ciri dan fungsi norma. Ciri-ciri dari norma itu yang pertama, norma merupakan hasil kesepakatan bersama. Mempunyai makna bahwa norma merupakan hasil musyawarah yang sudah disepakati sehingga harus ditaati oleh semuanya. Yang kedua, tidak tertulis dan tertulis. Mempunyai makna atau mempunyai arti, ada dua bentuk norma, yaitu bersifat tertulis, yaitu yang bersifat resmi, contohnya hukum. Kemudian dan ada yang bersifat tidak resmi, seperti kesopanan, adat, cara, kebiasaan, dan tata kelakuan. Ciri yang ketiga, norma mempunyai sanksi, bahwa setiap norma mempunyai hukuman yang bersifat mengikat. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat, norma bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan kebutuhan sehingga dapat berubah dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Fungsi norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma merupakan petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak. Norma pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan. Jadi mencegah bentrokan antara kepentingan si A atau dengan kepentingan si B. Yang ketiga, norma merupakan benteng perlindungan bagi masyarakat. Yang keempat, norma merupakan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang kelima, norma memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Menegakkan fungsi norma pada dasarnya merupakan penegakan keadilan, karena keadilan merupakan roh dari setiap norma. Ada 3 macam keadilan yang perlu diwujudkan. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara. Keadilan legal, yaitu keadilan yang merupakan hubungan antara warga negara dengan negara. Keadilan komutatif, yaitu hubungan timbal balik antara warga dengan warga yang lain. Itu saja materi yang dapat Bapak berikan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan akan diberikan link tersendiri. Akhir kata, terima kasih. God bless you. Kamu adalah yang terbaik.